Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Jadi kiper dadakan saat melawan Genoa, striker AC Milan Olivier Giroud mengaku jika dia hanya berpikir untuk mengejar bola dengan mengandalkan keberanian. Pemain asal Prancis tersebut terpaksa harus menjadi penjaga gawang di sepanjang sisa babak perpanjangan waktu setelah kartu merah langsung yang diterima Mike Mignon, yang sedangkan jatah pergantian pemain sudah habis. Dalam wawancara dengan DAZN, Olivier Giroud berbagi pemikirannya tentang momen gila di pertandingan tersebut dan bagaimana perasaannya yang harus melakukan penyelamatan penting di akhir pertandingan. Saya pikir saya harus mengejar bola. Saya mengandalkan keberanian dan mengejar bola. Saya tidak berpikir saya akan mengalami emosi seperti ini, namun sangat penting untuk melakukan penyelamatan itu, ujar Giroud. Saya pikir saya yang paling tinggi, jadi saya yang pergi ke gawang. Sebagai seorang anak, saya suka menjadi penjaga gawang. Saya merasakan emosi khusus ketika melakukan penyelamatan, hampir seperti sebuah gol, ucap Olivier Giroud. AC Milan sendiri saat ini sedang memanfaatkan waktu jeda internasional untuk beristirahat, di mana setelah itu anak asuh Stefano Pioli akan langsung menghadapi beberapa laga penting, termasuk Juventus di Serie A dan PSG di Liga Champions. Stefano Pioli sangat berterima kasih kepada manajemen AC Milan yang mendatangkan banyak pemain berkualitas selama bursa transfer musim panas kemarin. Sebab AC Milan merupakan klub teraktif di Italia di bursa transfer musim panas kemarin, di mana mereka mendatangkan lebih dari 10 pemain untuk memperkuat pasukan Stefano Pioli jelang musim 2023-2024. Rossoneri mendatangkan penyerang sayap kanan dan penyerang tengah dan memperkuat sektor lini tengah dengan mendatangkan pemain seperti Yunus Musa, Tijani Reinders, Christian Pulisic hingga Noah Okafor. Dengan amunisi baru tersebut, Milan berhasil memenangkan 7 dari 8 laga seri musim ini dan meraih 2 hasil imbang di Liga Champions. Rossoneri kini duduk di puncak klasemen dengan torehan 21 poin, meninggalkan Inter Milan di posisi kedua. Kepada Sky Sport Italia, Stefano Pioli secara khusus berterima kasih kepada para direktur Milan karena telah menyusun skuad yang kompetitif sesuai dengan semua kriterianya selama bursa transfer musim panas kemarin. Saya telah meminta klub untuk memiliki skuad yang hampir lengkap saat kami memulai tur pramusim di Amerika. Klub juga merekrut pemain-pemain yang masih muda, tetapi juga mereka tidak kekurangan pengalaman, ujar Pioli. Tidak sulit untuk menyatukan mereka. Saat ini, periode untuk menyesuaikan diri dengan para pemain baru telah selesai. Kami adalah sebuah tim dengan kekuatan, kelemahan, keterbatasan, dan kesalahan kami sendiri. Tetapi kami adalah sebuah tim, tegas Stefano Pioli. AC Milan meraih hasil manis pada laga terakhirnya sebelum jeda internasional Oktober 2023. Di mana Rossoneri mengalahkan Genoa dan kini memimpin klasemen sementara Serie A musim 2023-2024. AC Milan menang 1-0 di kandang Genoa pada pekan ke-8. Gol tunggal penentu kemenangan Milan dicetak oleh Christian Pulisic di menit ke-87. Laga itu sendiri diwarnai aksi Olivier Giroud menjadi kiper dadakan Milan setelah Mike Mignon di kartu merah pada menit 98. Dan Milan kini bisa bernapas lega dan bersantai sejenak. Setelah jeda internasional nanti, Milan ditunggu 3 laga sulit. Mereka akan melawan Juventus dan Napoli di Serie A, serta PSG di Liga Champions. AC Milan akan menjamu Juventus pada pekan ke-9 Serie A. Laga Milan melawan Juventus ini akan digelar di San Siro. Juventus sendiri baru saja mengalahkan Torino dalam partai derby di Allianz Stadium. Juventus memenangi laga pekan ke-8 itu dengan skor 2-0. Setelah melawan Juventus, AC Milan akan bertandang ke markas PSG. Laga matchday ketiga grup F Liga Champions itu akan dimainkan di Parc des Princes. Di grup ini, Milan belum terkalahkan, tapi juga belum meraih kemenangan. Milan belum mencetak gol, tapi juga belum kebobolan.
Pada matchday pertama, Milan ditahan 0-0 oleh Newcastle United di San Siro. Dan pada matchday kedua, Milan bertanding ke markas Borussia Dortmund dan kembali meraih hasil 0-0. Sementara itu di lain pihak, PSG menang 2-0 menjamu Dortmund, lalu kalah telak 1-4 di kandang Newcastle United. Setelah melawan PSG, Milan akan kembali bertarung di Serie A. Rossoneri akan mengunjungi kandang juara bertahan Napoli pada pekan ke-10. Di musim lalu, Napoli sangat mengerikan, terutama saat main di kandang. Sepanjang musim lalu, Napoli cuma kalah 2 kali di kandang. Namun, musim ini tentu berbeda. Sebab Napoli sudah menelan 3 kekalahan di semua kompetisi. 3 kekalahan itu semuanya mereka rasakan di kandang sendiri. Yang pertama melawan Lazio, kemudian melawan Real Madrid, dan terakhir melawan Fiorentina pada pekan ke-8 kemarin. Mari kita nantikan, sanggupkah Milan melalui 3 laga sulit kontra Juventus, PSG dan Napoli setelah jeda internasional itu dengan hasil yang memuaskan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.